untuk berdoa bersama. Siapa yang mau memimpin berdoa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrari wa diryadil Kita presensi dulu. Mas Syafriansa ada, Mbak Siti Mulyasaro tidak ada, Reza Amelia. Oh ya, baik teman-teman, hari ini kita akan mendiskusikan dulu sebelum teman-teman nanti akan berkelompok. Kita akan mendiskusikan dulu prinsip umum tata bahasa BIPA ya. Perlu diingat ada pertama, bahasa itu milik penuturnya, bukan milik ahli bahasa atau pengajar bahasa. Jadi dari bahasa atau pembahasan ini bahwa bahasa itu adalah pemiliknya adalah masyarakatnya yang menggunakan bahasa itu. Jadi bukan milik kita, apalagi kita sebagai pengajar BIPA. Sehingga kita harus tahu bahwa saat kita akan mengajarkan tata bahasa, kita harus tahu di mana itu konteksnya, gitu ya. Yang kedua adalah bahasa yang hidup selalu dalam keadaan berubah dan dinamis. Sehingga bisa jadi dulu kata-katanya digunakan dengan baik, sekarang sudah tidak digunakan. Kemudian yang ketiga, tata bahasa bukan logika ilmiah, tetapi logika budayanya atau penuturnya. Jadi bisa jadi menurut tata bahasanya itu betul, kalau sesuai dengan kaidahnya itu betul, tetapi secara maknanya tidak. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita lihat di sini. Nah, ada kata dengan pengajaran BIPA dan ada pembelajaran BIPA. Menurut teman-teman, dua frasa ini itu sama atau tidak? Beda. Apa bedanya? Oke, kalau kita melihat dari tata bahasanya, semuanya ini berdasarkan pengajaran diikuti BIPA, betul atau tidak? Kalau berdasarkan teori. Betul, ya kan? Karena dia mengajarkan apa? BIPA. Kalau yang di bawah, pembelajaran, berarti kurang tepat. Seharusnya mengikuti pembelajaran apa? Pembelajaran mahasiswa mahasiswa BIPA. Bagus sekali. Jadi, karena itu kita kembali yang di belakang tadi. Ada, belum keluar ya, di sana ya, keluar ya. Tata bahasa itu bukan logika ilmiah, tetapi logika penutur. Perlu diingat lagi, tata bahasa juga selalu berubah. Buku tata bahasa itu tidak berubah secepat perubahan tata bahasa. Buku tata bahasanya kan tetap yang lama kan, yang biru tebal itu. Sedangkan bisa jadi perubahan itu tadi, pembelajaran dan pengajaran BIPA. Tapi di dalam buku tata bahasanya itu bisa jadi belum ada. Ahli bahasa tidak membela bentuk tertentu, tetapi menjelaskan keadaan. Sehingga kalau kondisinya tidak bisa, maka itu bisa dijelaskan. Begitu. Secara tata bahasa betul, tetapi tidak dipakai. Ahli bahasa meneliti bahasa yang digunakan bukan yang seharusnya digunakan. Jadi teman-teman nanti jika ingin meneliti atau sebagai dosen dan yang lain-lainnya itu kita meneliti yang digunakan oleh masyarakat. Baik, sekarang tadi sudah banyak yang sudah Anda ketahui tentang pengajaran dan pembelajaran, bedanya mengotori dan mengotorkan, ya kan? Mari kita cek kembali hasil kerja teman-teman. Baik, teman-teman, tadi sudah belajar banyak tentang apa sih perbedaannya antara pengajaran dan pembelajaran. Lalu mengapa ada berkuda tetapi tidak ada bersinga, gitu kan tadi. Kemudian sudah ada membedakan, kok ada mengotori tapi tidak ada mengotorkan, begitu. Nah, sekarang mari kita cek, teman-teman minggu lalu sudah berkelompok, ya kan? Dengan masing-masing 5,
sampai 5 orang ya. Ada 6 kelompok di kelas ini. Mari kita cek kembali hasil kerjanya teman-teman seperti apa. Nanti silahkan kelompok lain untuk mengomentari sebelum saya yang berkomentar. Jadi saat teman-teman presentasi sudah selesai, lalu teman-teman yang lain, kelompok lain memberikan komentar. Begitu ya? Oke. Baik, di sini sudah ada kelompok 5, betul ya? Kelompok 5, ada siapa saja? Silakan. Ya, Mas Ivan dan Mbak Lia ya. Silakan Mas Ivan dan Mbak Lia untuk mempresentasikan hasil kerjanya pada pengembangan buku di BIPA tingkat 5. Silakan. Baik, di sini kelompok 5 akan memaparkan mengenai hasil diskusi kami pada unit 5 yaitu mengenai budaya Nusantara. Di sini keterampilannya yaitu memahami teks yang panjang dan rumit serta mampu mengungkapkan gagasan dengan sudut pandang dalam topik yang beragam secara spontan dan lancar, hampir tanpa kendala kecuali dalam bidang keprofesian dan akademik. Untuk tata bahasanya yaitu penggunaan kosakata yang santun untuk menyatakan persetujuan, penolakan, dan ajakan. Yang kedua yaitu penggunaan kosakata yang sesuai dengan situasi, topik, dan bidang tertentu. Kita lanjut ke tema 10, di mana tema 10 ini ada judul yakni adat istiadat di Indonesia. Nah, berikut merupakan keterampilan dari tema 10. Memahami teks yang panjang dan rumit serta mampu mengungkapkan gagasan dengan sudut pandang dalam topik yang beragam. Baik, secara tata bahasa di tema 10 ini ada penggunaan ragam formal dan non-formal dan penggunaan kosakata yang sesuai dengan situasi, topik, bidang tertentu. Dan yang kedua ada menggunakan kosakata baku dan tidak baku. Dari tujuan ada pembelajar mampu menemukan informasi terperinci dari teks eksplanasi, misalnya dari ceramah yang didengar. Dan yang kedua, pembelajar mampu menyampaikan gagasan dan pendapat dari teks diskusi dengan lafal yang jelas dan tepat. Lalu lanjut ke monolog. Di sini dalam monolog ini ada yang namanya teks eksplanasi yang menjelaskan mengenai tradisi sesajen. Nah, di bawah dari teks eksplanasi yang berjudul sesajen itu ada latihan soal yang merujuk pada apa saja sih yang ada dalam sesajen tersebut. Teman-teman sudah melihat, tadi sudah ada mulai dari unit yang dikembangkan, tujuan pembelajarannya, indikatornya, materi dialognya sudah ada, materi monolognya sudah ada, teori tata bahasanya sudah ada, dan beberapa latihan. Silakan jika teman-teman ingin bertanya kepada kelompok 5 apa yang sudah dikerjakan, boleh memberi masukan, boleh bertanya. Silakan, siapa? Mbak Arum, ya silakan Mbak Arum. Mbak, saya mau memberi masukan terhadap kelompok 5. Ini tadi kan di bagian latihannya kan cuma kayak pertanyaan esai gitu ya. Saya mau memberi masukan alangkah baiknya kalau misalnya biar soalnya itu nggak monoton bisa kayak bentuk pilihan ganda atau mungkin mengisi rumpang gitu ya. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Baik, bagus sekali. Jadi nanti mungkin karena di sini kan hanya mengisi kosong ya, nanti bisa dicontoh oleh kelompok yang lain. Bisa jadi dengan memberi pilihan ganda, memilih kata yang tepat, begitu ya, mengisi yang rumpang, jadi bervariasi latihannya. Bagus sekali Mbak Arum. Silahkan, siapa lagi dari sisi di sebelah kanan saya ini? Oh ya, silahkan Mas siapa? Maaf Mas, lupa saya. Mas Syafriansyah, ya silakan. Kalau dari saya masukannya itu untuk kelompok 5 ini kan ada dialog dan juga monolog. Coba dibuka Mas, dialog dan monolognya. Mohon maaf, di bagian tema berapa? Di tema 5. Di tema 5. Atas sendiri sepertinya, ya. Bagaimana Mas Afriansyah? Nah ini kan di dialognya ini lebih baiknya itu juga dimasukkan ke teori. Jadi ini menggunakan tata bahasa apa, jadi harus di bold juga karena kan yang monolog tadi kan sudah di bold. Nah jadi itu harus di bold juga, diberikan penjelasan nanti biar mitra tutor kita atau yang belajar yang membaca itu nggak bingung ini kenapa kok nggak ada boldnya, ini masuk di mana, ini termasuk kayak gimana seperti itu. Jadi harus dijelaskan juga, masukkan ke bagian teori penjelasannya di bawah, dan juga itu jangan
dibuat tabel semua, bisa diberikan warna, jangan cuma warna setitik gitu aja. Jadi semuanya diberikan warna biar oh ini buat yang ini, oh ini buat yang dialog, oh ini buat yang monolog, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Afriansyah. Jadi yang di sini tadi belajarnya tentang tata bahasanya apa, Mas Ivan? Bagian 5 ini tata bahasanya itu Kosakata yang santun. Nah, tadi kan sudah ada, betul sekali masukannya dari Mas Afriansyah. Lebih baik diberi tebal, sehingga yang membaca itu tahu, oh kita berfokus pada kata-kata ini. Begitu ya. Silakan pendapatnya dari kelompok 5 dari 2 pertanyaan masukan tadi, boleh memberikan sanggahan, memberikan komentar. Silakan, boleh Mas Ivan atau Mbak Lia. Mengenai yang sudah disampaikan oleh Mbak Arum, kenapa latihannya itu tidak menggunakan kalimat terumpang atau pilihan ganda, karena emang dari awal, dari unit 1 juga seperti itu. Akan tetapi ada soal pilihan ganda dan mengisi kalimat terumpang pada latihan soal di bawah-bawahnya. Jadi tidak monoton hanya latihan soal itu aja. Untuk yang Mas Sapri, terima kasih atas masukannya. Nanti saya dan kelompok saya akan menggantinya agar lebih bervariatif. Ke kelompok yang lain ya. Tadi saya lihat sudah ada yang mengumpulkan ke saya, silakan duduk. Ada yang sudah mengumpulkan ke saya dengan lengkap sekali, Masya Allah. Ada kelompok 1 ya. Kelompok 1 siapa? Nah, Mas Muzamil dan Mas Faiz ya. Oke, baik. Sudah siap sih ya mempresentasikan, sudah bagus sekali, tinggal mendiskusikan dengan teman-teman, menyampaikan apa yang sudah dilakukan. Silahkan Mas Muzamil dan Mas Faiz. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil tugas kami tentang tema 1 yaitu bunyi bahasa. Itu pertama mengenai keterampilannya itu memahami dan menggunakan ungkapan konteks perkenalan diri secara sederhana untuk berkomunikasi dengan mitra tutur yang sangat kooperatif. Dan yang kedua yaitu tata bahasa. Nah, mengenai tata bahasa ini bagaimana kita sebagai tenaga pendidik itu kepada pembelajar BIPA untuk menguasai penggunaan tata bahasa dan kosakata dalam berbagai jenis teks yang diajarkan meliputi penggunaan bunyi bahasa dan pelafalannya. Satu hal yang harus ada untuk semuanya yang belum ada di sini kira-kira. Betul sekali. Jadi semuanya saya lihat belum ada daftar rujukannya. Nah, harus dilampirkan mulai daftar rujukan gambar, mulai dari sumber teksnya dari mana, kemudian latihannya mungkin mencontoh dari mana, simakannya dari mana, itu ditampilkan. Jadi semua belum ada daftar rujukannya. Begitu ya. Itu pembelajaran kita hari ini. Saya harap minggu depan teman-teman sudah memperbaiki semua. Sehingga dari unit 1 sampai dengan 8 itu sudah selesai. Nanti kita minggu depan masuk kepada bagian bagaimana membuat sampul dan menata ini menjadi lebih bagus lagi. Terima kasih banyak untuk hari ini. Jangan lupa besok kita akan masuk ke bagian untuk cover dan yang lain-lain. Silahkan di rumah bersama dengan kelompoknya tetap memperbaiki itu karena ini adalah proses bersama. Saya akhiri, silahkan kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.